Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai pelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel pembelajaran, tutorial, game, dan aktivitas. Jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu matematika tentang materi statistika, bagaimana mencari modus. Sebelumnya kalian harus ketahui tentang kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Kemudian 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Adapun indikator pada pertemuan kali ini yang perlu kalian ketahui adalah 1. Menjelaskan modus dari data tunggal yang paling tepat mewakili data, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Baik anak-anak, kita lanjut. Statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase pekerjaan penduduk. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut, Bayu dan Sinta mendapat tugas dari gurunya. Tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Bayu dan Meli bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Bayu bertugas melakukan pengukuran kawan-kawannya. Meli bertugas mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Badan yang akan diukur tingginya ada 28 siswa. Bayu dan Meli tidak termasuk. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut: 125, 125, 110, 125, 129, 126, 129, 129, 130, 115, 121, 125, 115, 110, 125, 125, 129, 126, 130, 115, 110, 115, 121, 125, 129, 125, 129, dan 119, sehingga semua data yang terkumpul tinggi badannya berjumlah 28 siswa. Apa yang dilakukan siswa pada gambar di atas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data, yaitu tinggi badan siswa. Nah, anak-anak, dari data tersebut tentunya kita dapat menarik kesimpulan tentang pengertian dari modus. Modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan data yang frekuensi tertinggi atau terbanyak. Adapun langkah-langkah dalam memahami modus dapat kita lakukan melalui berbagai kegiatan seperti 1. Mengamati,
kemudian menanya, kemudian menalar, kemudian mencoba, dan terakhir mengkomunikasikan. Dalam statistika, modus terbagi menjadi dua jenis, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Modus data tunggal adalah data yang masih mentah dan acak. Data ini akan diolah ke dalam tabel dan diagram statistika agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Modus data tunggal dapat dilihat dengan cara diteliti nilai mana yang sering muncul. Kemudian modus data kelompok. Modus data kelompok dapat ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak, tetapi nilai yang dihasilkan adalah nilai yang kasar. Nilai modus memiliki rumus seperti berikut ini. Ini adalah nilai data kelompok. Apabila kita ingin mencari nilai data kelompok bisa menggunakan rumus ini. Namun pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah modus data tunggal, karena modus data kelompok akan dipelajari untuk tingkat kelas lebih tinggi. Nah anak-anak, cara mencari modus data tunggal dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu caranya mengurutkan data terkecil sampai dengan terbesar, kemudian mengelompokkan data, dan yang terakhir kita dapat menentukan modus. Berikut ini disajikan contoh mencari modus. Contoh soal yang pertama disajikan 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Nah, dari data tersebut yang merupakan data tunggal yang masih acak, kita lakukan langkah-langkahnya, yaitu dengan langkah yang pertama mengurutkan data. Data yang tadi kita peroleh kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga diperoleh datanya adalah 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, dan 180. Nah, itu adalah data yang sudah kita urutkan. Kemudian langkah yang kedua, dari data yang sudah kita kelompokkan atau kita urutkan, kita kelompokkan datanya berdasarkan jumlahnya. 160 dari data ada 1. Kemudian 165 dari data yang sudah diurutkan ada 1. 167 dari data yang diurutkan ada 1. 169 dari data yang kita urutkan ada 1. 170 dari data yang kita urutkan ada 2. 172 dari data yang kita urutkan ada 1. 173 dari data yang kita urutkan ada 1. 175 dari data yang kita urutkan ada 1. 175 dari data yang kita urutkan ada 1, dan 180 dari data yang kita urutkan ada 1. Nah, dari dua langkah tersebut, langkah terakhir adalah menentukan modus. Dan dari data yang kita kelompokkan dan kita urutkan, ada satu data yang sering muncul, yaitu 170 yang muncul sebanyak 2 kali. Jadi modusnya adalah 170. Nah, anak-anak, ini contoh berikutnya, contoh mencari modus. Disajikan data 9 orang sebagai berikut. 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, dan 70.
Langkahnya masih sama seperti yang pertama, kita urutkan. Yang pertama menjadi 54, 57, 62, 70, 72, 76, 77, dan 81. Kemudian kita kelompokkan seperti pada langkah soal nomor 1, yaitu 54 dalam data ada 1, 57 dalam data ada 1, 62 dalam data ada 1, 70 dalam data ada 1, 72 dalam data ada 1, dan 76 ada 1, 77 dalam data ada 1, dan 81 dalam data ada 1. Dari data tersebut ternyata tidak ada satupun data yang sering muncul karena frekuensinya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan tersebut tidak memiliki modus, sehingga modusnya tidak ada. Nah, dari dua contoh soal tersebut tentunya kalian Bapak harapkan dapat memahami bagaimana mencari modus. Kesimpulannya adalah bahwa modus adalah nilai yang sering muncul dan dapat dicari dengan 3 cara, yaitu mengurutkan data, mengelompokkan data, dan menentukan modus. Nah, cukup materi yang kita pelajari untuk hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan. Sekali lagi, pesan dari Bapak, kalian untuk tetap terus belajar dan tetap semangat. Terima kasih.